Ya, kita melanjutkan lagi masih pada bagian jurnal umum, jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal penerimaan kas. Tadi kita telah menyelesaikan sampai tanggal 20. Lalu kami akan melanjutkan pada transaksi pada tanggal 23 Juni. Tanggal 23 Juni, Wan, bacain lagi, Wan. Bentar ya. Yuk. Yang tanggal 23 Ya. diterima faktur senilai 7 juta dari CV Raja Wali. Dari PT Raja Wali ya? Oke. Nah, oke, sebentar. Itu faktur senilai 7 juta dari CV Raja Wali ya, tanggal 23. Ada 3. 23 tanggal 23. Nah, ini dia terdapat pada jurnal pembelian tanggal 23 Juni 2019 dengan nomor faktur 214 CV Raja Wali melakukan menerima faktur sebesar 7 juta. Tertulis di bagian pembelian sebesar 7 juta. Di bagian debit dan dituliskan 7 juta di utang dagang bagian kredit. Tanggal 25 Juni 2019 terdapat transaksi dibayar atas pembelian dari Pak Fakir. Tanggal 25 Juni. 5 Juni. Nah, melakukan bayar atas pembelian, melakukan atas pembelian Pak Fakir sebesar 7.500.000. 7.500.000. Faktur 7.500.000. Lalu adanya potongan harga 2.250.000. Pak Fakir itu sebelumnya membeli ya. Sebentar terlihat dulu. Berarti sebelumnya Pak Fakir pernah melakukan pembelian sebesar 7 juta. Ya, pernah membeli sebesar 8 juta, lalu dikembalikan karena untuk 500, berarti sisanya ditinggal membayar utang 7.500.000 karena awalnya dia membeli 8 juta, lalu dia mengembalikan karena ada yang rusak sebesar 500.000, berarti sisa utangnya 7.500.000. Dengan adanya potongan pembelian pada tanggal 10 Juni, Pak Fakir kan membeli barang dagang 8 juta dengan syarat pembayaran 3/15 N/45. Jadi dia membayar sebelum jatuh tempo. Jadi dia mendapatkan potongan sebesar 3%. Jadi 3% dikali 7.500.000 sebesar 225.000. Lalu 7.500.000 dikurangi 225.000 dikurang, lalu kasnya berkurang sebesar 7.275.000 karena dia hanya membayar 7.275.000. Terus masih tanggal 25 dijual barang dagang pada PT Ambarsari sebesar 9 juta dengan syarat 3/15 N/45. Tanggal 15 tanggal sih tanggal 25 tanggal 25 bukan Basari 9 juta. Nah, ini dia. Pak Ambarsari melakukan dijual barang dagang sebesar dengan dijual barang dagang kepada PT Ambarsari senilai 9 juta dengan syarat 3/15 N/45.
Jadi PD Berkah menjual barang dagangnya kepada PT Ambersari senilai 9 juta dengan syarat 3/15 N/45. Oke, pada tanggal 20 itu terdapat pada jurnal penjualan PT Ambersari syaratnya 3/15 N/45 dan itu masuknya ke piutang dagang atau penjualan sebesar 9 juta. Lalu pada tanggal 30 dijual kepada Ibu Huges. Ibu Huges barang dagang senilai 7 juta dengan syarat 20% per 30. Ibu Huges 7 sebesar 7 juta. Lalu pada tanggal 30 tadi Bu Huges 7 juta di bagian piutang dagang atau penjualan. Lalu pada tanggal 30 ada transaksi penyusutan atas peralatan toko sebesar 600.000 penyusutan. Melakukan penyusutan berada di zona umum. Beban penyusutan peralatan. Beban, kalau beban itu sebentar. Beban, kalau beban bertambah. Kalau beban itu berarti di sini kan beban penyusutan beban bertambah. Kalau beban bertambah itu di sebelah debit. Lalu akumulasi penyusutan peralatannya berkurang, berarti di sebelah kredit sebesar 600.000 juga. Oke, terus masih ada transaksi lainnya melakukan pelunasan pada UD Kutilang. Kita melakukan pelunasan 30 pada UD Kutilang. Melakukan pelunasan sebesar 4.200.000. Kita melunasi utang sebesar utang sebesar 4.200.000. Kalau utang berkurang itu berada di sebelah debit. Lalu kasnya berkurang karena kita membayar sebesar 4.200.000 berada di kas bagian kredit. Lalu yang terakhir transaksi di tanggal 30 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 4 Juni dan tanggal 10. Tanggal 30. Tanggal 4 dan tanggal 10. Berarti makan tanggal 4 itu 4 dan tanggal 10. Tanggal 4 dan tanggal 10. Berarti 30. Terus besar 7 juta ya dan 10. Oke, jadi kita melunasi transaksinya Bu Huges dan Purwanto kas 7 juta di Bu Huges, Purwanto 5 juta. Lalu itu di bagian kredit, di bagian debit, lalu dimasukkan ke bagian piutang 7.500.000. 7 juta dimasukkan ke bagian piutang 7 juta dan 5 jutanya Purwanto juga dimasukkan ke piutang di bagian kredit karena piutangnya berkurang karena sudah dibayarkan. Oke, untuk transaksi pada PD Berkah yang terjadi pada PD Berkah sudah kita masukkan kepada jurnal umum, jurnal penjualan, jurnal pembelian.
jurnal pengeluaran kas, dan jurnal penerimaan kas. Nah, itu semua transaksi yang telah kita lakukan tadi dijumlahkan di jurnal umum memiliki jumlah 102.400.000 di bagian debit, dan di bagian kredit pun sama 102.400.000. Lalu pada bagian jurnal penjualan juga dijumlahkan sebesar 31 juta. Di bagian jurnal pembelian, pada bagian pembeliannya dijumlahkan sebesar 25 juta. Di bagian mana ini jumlah dari perlengkapan toko, peralatan kendaraan itu jumlahnya 54.200.000. Lalu di bagian utang dagangnya dijumlahkan juga sebesar 79.200.000. Lalu setelah jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kasnya pun sama, ditambahkan pada bagian utang, ditambahkan jumlahnya 21.700.000. Bagian pembeliannya dijumlahkan sebesar 9.500.000. Di bagian serba-serbinya, di perkiraannya, beban angkut, beban sewa, beban angkut penjualan, perlengkapan toko privat, beban gaji dan ratu penjualan, semuanya dijumlahkan sebesar 6.760.000. Lalu pada bagian kasnya juga dijumlahkan sebesar 37.535.000. Dan di bagian potongan pembelian ditambahkan juga sebesar 425.000. Dan terakhir jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas yang ditambahkan itu pada bagian kas ditambahkan sebesar 24.440.000. Di bagian potongan penjualannya sebesar 60.000. Lalu di bagian utangnya ditambahkan sebesar 15 juta. Di bagian penjualannya ditambahkan sebesar 8.500.000. Dan di bagian serba-serbi perkiraan pendapatan sewa dengan jumlah 1 juta. Oke, untuk jurnal umum, jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas dan penerimaan kas telah selesai kami sampaikan. Selanjutnya setelah membuat jurnal, langkah selanjutnya adalah memposting buku besar. Buku besarnya kelihatan nggak? Ini udah ganti ke buku besar belum? Udah, Rija. Udah. Oke, untuk sekarang kita akan melakukan posting di buku besar perusahaan dagang berkah. Di bagian buku besar ini, untuk yang pertama, kita akan memposting kas terlebih dahulu karena menguruti dari nomor-nomor akun yang ada. Kalau akun harta itu dengan nomor akunnya 1, diawali dengan 1. Kalau harta 1, berutan 1, kalau 2 itu utang, modal 3, pendapatan itu 4, beban pembelian 5, terus beban 5, punya 5, berutan. Pada bagian kas pada tanggal 30 Juni. Jadi kita tuh kalau melakukan posting itu berada di akhir bulan. Biasanya dilakukan pada akhir bulan. Jadi kita melakukan posting pada tanggal 30 Juni. Untuk kasnya sendiri kita bisa melihat dari jurnal keluar masuk. Jurnal kas. Kita bisa melihat dari jurnal. Saya lupa. Kita bisa melihat dari jurnal penerimaan kas. Ini kas, bisa kita lihat ini kas berada di bagian debit. Kita ambil jumlahnya saja sebesar 24.440.000. Lalu kita posting di buku besar di bagian debit sebesar 24.440.000. Lalu kita tulis debit. Bagian debit sebelahnya di bagian saldonya 24.440.000. Oke. Lalu selanjutnya ternyata masih ada kas lagi di bagian jurnal
jika K itu termasuk sudah 30 juta itu yang tadi yang masuknya ke nah jurnal pengeluaran kas. Jadi yang kita ambil itu jumlahnya saja sebesar 37.530.000. Kita lakukan posting lagi. Kan di sini bagian kredit, berarti di buku besar kita menuliskannya juga, mempostingnya juga di bagian kredit sebesar 37.535.000. Lalu dikurangkan karena 24 juta dan 24 juta dan 440 dan 37.535 itu pasti minus. Hasilnya adalah yang kita tulis di debitnya minus 13.095.000. Lalu ada lagi kas itu pada bagian jurnal umum. Pada bagian jurnal umum. Bagian jurnal umum sebesar 100 juta. Lalu kita posting di bagian debit 100 juta, lalu hasilnya kita hasilnya jadi 86 juta 86.905. Bentar. Oke. Iya, untuk kasnya kan 24.440 dikurangi 37.535, lalu ditambahin 1 juta sebesar 86.905. Bagian kasnya untuk persediaan barang dagangnya itu bisa kita lihat di jurnal umum. Jurnal umum bagian persediaan barang dagang sebesar 500.000 di bagian debit, lalu kita posting ke buku besar sebesar 500.000 juga di bagian debit, lalu di bagian saldo juga 500.000. Selanjutnya kita memposting di utang dagang. Sherin sama Jikuan ada yang mau menjelaskan di bagian dari mungkin duluan. Siapa yang mau duluan? Silahkan. Kalau di utang dagang, gini. Kita lihat ke di utang dagang itu berarti JP itu jurnal antara jurnal penjualan dan jurnal pembelian. Kita lihat di utang dagang. Utang dagang ya ada di jurnal penjualan. Utang dagangnya itu sebesar 31 juta. Nah, 31 juta ini kita posting nih Wan kita posting ke buku besar piutang dagang sebesar 31 debit juga di bagian debit. Lalu ternyata piutang dagang ada juga di jurnal umum. Kita lihat jurnal umum ada piutang ada nih piutang dagang sebesar 800.000 di kredit. Lalu kita posting juga 800.000 di bagian kredit, lalu 31 juta tadi dikurangi 800.000. Lalu hasil debit jadi 200. Lalu kita posting lagi, masih ada yang harus diposting di jurnal kas masuk. Nah, kas masuk itu masuknya ke utang dagang kan? Utang dagang. Nah, ini dia di jurnal penerimaan kas.
sebesar 15 juta, kita posting juga ke buku besar piutang dagang sebesar 15 juta. Lalu 30.200 dikurangi 15 juta. Nah, hasilnya jadi 15.200. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan mau gampang kan di sini udah ada referensinya. Jadi kita bisa nyari dari jurnal yang udah kita kerjain tadi, jadi gampang. Nah, sekarang kita melakukan posting pada perlengkapan toko. Kita lihat JKK, jurnal kas keluar. Jurnal pengeluaran kas berarti kan. Perlengkapan toko sebesar 1 juta. Kita lihat ada nggak nih perlengkapan toko? Ada nih, 1 juta debit. Kita posting perlengkapan toko sebesar 1 juta. Lalu ada lagi di JP, berarti jurnal pembelian perlengkapan. Tadi kita lagi perlengkapan toko ya. Iya, ada perlengkapan toko. Di sini 1.200.000 di debit. Lalu kita posting ke buku besar perlengkapan toko sebesar 1.200.000. Lalu 1 juta yang awal yang tadi ditambahkan oleh 1.200.000. Lalu hasilnya 2.200.000. Untuk pembukuan jangan lupa dituliskan nomor akun. Kalau kas 101, kalau persediaan barang dagang 102, utang dagang 103, perlengkapan toko 106. Selanjutnya kita lakukan posting buku besar sewa dibayar di muka. Jangan nomor akun 106. 107. Ini lupa saya. 800. Kita lihat jurnal kas keluar. Ini jurnal pengeluaran kas. Kita lihat sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka sebesar 800. Sebentar. Sewa dibayar di muka. Ya, ini masuknya ke sini di beban sewa. Kas, iya kas dibayar di muka yang kita posting, kemudian sewa dibayar di muka di bagian debit. Oke, selanjutnya kita memposting bagian peralatan toko di jurnal pembelian. Jurnal pembelian peralatan toko sebesar 3 juta. Ada nih di debit. Lalu kita posting ke buku besar peralatan toko sebesar 3 juta. Lalu akumulasi penyusunan peralatan toko tadi ada di jurnal umum. Jurnal umum. Di jurnal umum sebesar 600.000. Lalu kita posting ke buku besar akumulasi penyusunan peralatan toko sebesar 600.000 di kredit. Dan saldonya juga di kredit 400.000. Terakhir, pada kelompok harta itu adalah kendaraan. Ada di jurnal pembelian. Jurnal pembelian. Melakukan pembelian kendaraan sebesar 50 juta. Pada di debit, lalu kita posting ke buku besar, bagian kendaraan sebesar 50 juta di debit, lalu saldonya juga 50 juta di debit dengan nomor akun 113. Lalu selanjutnya kita akan memposting buku besar bagian utang dagang. Utang dagang. Kita lihat utang dagang 79.200 berada di kredit. Kita cek di jurnal jurnal pembelian. Benar nggak ada sejumlah 79.200 di bagian jurnal pembelian? Oh, ada nih. Ada. Sebesar 79.200. Lalu kita posting kembali ke bagian utang dagang sebesar 79.200. Kita masukkan kepada saldonya juga kredit 79.200. Lalu kita cek lagi. Ternyata ada utang dagang di jurnal umum. Sebesar 500.000 kita cek. Betul nggak ada di jurnal umum. Utang dagang. Oh, ada nih di debit 500.000. Kita lakukan posting ke buku besar selanjutnya di utang dagang 500.000 tadi
di debit, kita masukkan juga di sini di bagian debit. Lalu 79.200 tadi kita kurangi 500.000. Jadi 78.700.000. Yang terakhir pada utang dagang, jurnal kas keluar. Jurnal pengeluaran kas berarti kan. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas sebesar 21.700.000 ada. Lalu jumlahnya kita posting ke buku besar sebesar 21.700.000. Nah, 78.700.000 kita kurangi dengan 21.700.000 menjadi hasil terakhirnya jadi 57 juta. Selanjutnya pada bagian modal. Bahkan Jikuan dan Sherin ada yang mau jelasin bagian modal? Modal tanggal 30 Juni, Ya benar. postingnya itu di jurnal umum. Iya benar. Kita lihat di jurnal umumnya nih, Wan. Kita lihat bareng-bareng di jurnal umumnya. Benar nggak ada transaksi sebesar 1 juta? Ada nih. Modal ya tadi ya? Iya benar. Modalnya tadi Ada 100.500.000 di bagian kredit. Lalu kita posting ke buku besar bagian modal sebesar 100.500.000 di bagian kredit. Setelahnya privé. Silakan. ya. Kau mau lanjutin lagi apa mau ganti sama Sherin? Boleh sharing. Kalau JKK itu jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas. Silakan. Siapa yang mau menjelaskan? Kayaknya tanggal 30 Juni itu ada JKK debit sebesar 2 juta. Oke, kita cek bareng-bareng di jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas. Kita lihat di jurnal pengeluaran kas, benar nggak ada 2 juta. pengambilan privé sebesar 2 juta. Ada nih 2 juta. Kita posting ke buku besar. Di bagian debit 2 juta dan saldo 2 juta. Nah, untuk selanjutnya kita posting pendapatan sewa. Pendapatan sewa itu terdapat di jurnal kas masuk. Jurnal kas masuk. Di jurnal kas masuk. Nah, jadi jurnal penerimaan kas berarti. Jurnal kas masuk sebesar 1 juta. Benar nggak? Pendapatan sewa sebesar 1 juta. Ada nih, benar 1 juta. Lalu kita posting besar pendapatan sewa sebesar 1 juta di kredit. Saldo juga 1 juta. Lalu selanjutnya buku besar penjualan. Silakan Jikuan sama Sherin. Kalau JP itu jurnal pembeli, antara jurnal pembelian atau jurnal penjualan. Gue juga lupa. Terus kalau JKF itu jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Di Penjualan itu jurnal penyesuaian ya atau pembelian sebesar 31 juta. Oke, kita cek dulu. Ada di jurnal 31 juta itu. Nah, ada di jurnal penjualan 31 juta. Ya, penjualan 31 juta. Kita posting di buku besar penjualan sebesar 31 juta di kredit. Lalu selanjutnya ada di Jurnal keluar masuk. jurnal kas masuk. Masuk. Jurnal kas masuk sebesar 8.500.000. Kita lihat di jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Ada tidak? Ada 8.500.000. Kita posting lagi ke penjualannya 8.500.000. Lalu 31 juta tadi ditambahkan karena sama-sama di kredit, jadi ditambahkan jadi jumlahnya jadi 39.500.000. Selanjutnya di bagian penjualan potongan penjualan. Ya benar, potongan penjualan. Silahkan Sherin mau jelasin. Di jurnal keluar masuknya itu ada di debit ada 60.000. Ya betul, kita lihat di potongan penjualan di jurnal kas masuk 60.000. Benar kan ya ada 60.000? Oh, ada nih benar nih potongan penjualan ya? Iya benar ada 60.000. Lalu kita posting debit, lalu saldonya juga di debit 60.000. Oke, selanjutnya di retur penjualan. Retur penjualan sendiri di sini bisa kita lihat, kita bisa
bisa cek di jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas sebesar 1 juta. Iya, 1 juta. Retur penjualan ada 1 juta, lalu kita lakukan retur penjualan ini, kita lakukan posting ke buku besar retur penjualan sebesar 1 juta, dan ada lagi retur penjualan di jurnal umum. Kita lihat di jurnal umum. Betul, tidak ada transaksi. Umum retur penjualan ada sebesar 800, bagian debit. Kita posting buku besar, lalu ditambahkan 1 juta ditambah 800 jadi 1.800.000. Lalu di selanjutnya adalah buku besar pembelian. Wan mau jelasin, Wan? Yang mana aja? Yang jurnal pembelian. Kalau JPB itu jurnal pembelian. Kalau JKK jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas. Yang bagian pembelian. Pembelian itu ada di jurnal JPB tadi, Jak? Jurnal pembelian. Ada di jurnal pembelian sebesar 25 juta. Oke, kita cek nih. 20 di jurnal pembelian. Oh iya benar, ada di bagian pembelian 25 juta. Jadi kita posting sebesar 25 juta bagian debit. Lalu ada lagi di JKK. Di jurnal kas keluar. Sebesar 9 juta 500. Betul. Kita cek jurnal kas keluar. Dan di 500 ada, kita lakukan posting ke buku besar bagian pembelian. Lalu ditambahkan. Jadi jumlahnya sebesar 34.500.000. Selanjutnya potongan pembelian. Potongan pembelian tuh bisa kita lihat di jurnal kas keluar. Kita di jurnal kas keluar atau di jurnal pengeluaran kas. Ada nggak? Ada nih, 425 pemotongan pembelian. Lalu kita posting potongan pembeliannya di buku besar potongan pembelian sebesar 125.000 di bagian kredit. Selanjutnya, retur pembelian. Kan, Sherin, jelasin. Ya, retur pembelian itu ada jurnal umum di saldo debit itu sebesar 500.000. Oke. Saya lupa nulis 500.000. 500.000. Tuh, ada di jurnal umum. Jurnal umum sebesar 500.000. Ya, betul. Benar. 4.000. Lalu dimasukkan ke buku besar. Iya, siap. Selanjutnya beban angkut. Beban angkut pembelian itu bisa kita lihat dari jurnal kas keluar. Nah, pengeluaran kas. Itu beban angkut pembelian. Kita lihat, ada nih 200.000 beban angkut pembelian. Kita posting ke buku besar sebesar 200.000 di debit, saldonya juga di debit 200.000. Lalu beban angkut pembelian bisa kita lihat di jurnal kas keluar juga. Jurnal kas 60.000. 60.000. Tuh ada di sini kita posting ke buku besar beban angkut penjualan sebesar 60.000. Tinggal 2 lagi yang terakhir itu beban gaji. Beban gaji itu bisa kita lihat di jurnal kas keluar juga. Sebesar 700.000. Kita lihat. Debit. Ada nih beban gaji 700.000. Lalu kita posting ke buku besar beban gaji sebesar 700.000 di debit dan saldonya di debit 700.000 juga. Dan yang terakhir beban penyusutan. Siapa yang menjelasin? Silakan. Beban penyusutan peralatan itu ada di jurnal umum. Ya, betul. Debit sebesar 600.000. Kita cek. Jurnal umum 60.000. 600.000 ya? Iya benar, ada 600.000. Kita posting kembali. Penyusutan peralatan sebesar 600.000. Selanjutnya, sebenarnya masih karena di perusahaan dagang ini ada 2 buku besar, yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Buku besar pembantu itu melibati utang dagang yang terdapat pada PT Kusen, Pak Fakri, PT Cahaya, Udah Kecil, CV Raja Wali, dan buku CV Raja Wali dan utang dagang. Kita akan lakukan di
video selanjutnya karena di sini zoom-nya hanya terbatas. Jadi untuk buku besar pembantu kami lanjutkan di video selanjutnya.